guys, welcome back to my YouTube channel. Saya Raiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku belajar bareng Vira. Nah, kali ini aku masih seputar profesi akuntansi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang atlas. Kali ini aku akan menjelaskan seputar prinsip etika profesi akuntansi. Bagaimana ya prinsip-prinsip etika akuntansi ini? Etika akuntansi ini ada 5 prinsip dasar etikanya. Yang pertama adalah sikap profesionalisme. Dalam bekerja kita perlu banget namanya sikap profesional. Nah, apalagi ketika kita sudah dijadikan sebagai seorang akuntan publik, kita harus bertanggung jawab dalam kondisi apapun, kita harus profesional tanpa pandang bulu dan alasan apapun. Dan yang kedua ini adalah integritas. Nah, dalam sebuah auditor ini kita memiliki integritas yang tinggi, pengalaman yang cukup, itu bisa menjadikan modal dalam kita beropini sebagai auditor yang baik. Yang ketiga adalah objektivitas. Kita memiliki nilai, jasa, dan sebagai anggota itu kita harus melihat hal-hal yang perlu atau tidak perlu kita ungkapkan dan bagaimana kita memberikan opini di dalam audit kita. Terus habis itu kita memiliki prinsip kompetensi. Nah, kompetensi apa? Sebagai seorang auditor gitu, kita dipercaya sudah memiliki pengalaman atau ilmu yang mendasari sebagai akuntan yang baik dan benar. Bagaimana bisa seorang akuntan publik jika tidak memiliki kompetensi yang bagus? Itu bisa diragukan di sebuah perusahaan. Nah, prinsipnya itu, setelah itu kita lihat juga di sini kerahasiaan. Ketika kita menjadi seorang akuntan publik, kita tahu beberapa negatifnya sebuah perusahaan. Mungkin ada beberapa kecurangan. Itu tidak untuk diumbar atau diungkapkan di media-media sosial, tetapi kita simpan untuk bukti-bukti agar kita memudahkan dalam memberikan opini di audit. Itu harus hati-hati loh sebagai seorang auditor. Oke, setelah itu yang kedua, aku akan menjelaskan tentang independensi dan skeptisme. Independensi itu sendiri adalah sikap tidak mementingkan pemilik saham atau seseorang yang terdapat di dalam sebuah perusahaan. Karena ini bisa menjadi sebuah bumerang di dalam perusahaan. Ketika ada seseorang auditor yang dapat dipengaruhi dari dalam, itu akan membuat seorang auditor itu membuat kecurangan untuk kepentingan dia maupun untuk kepentingan orang lain. Harus hati-hati ya. Skeptisme ini sendiri adalah selalu meragukan dan mempertanyakan segala sesuatu. Oke, jadi kita harus adanya rasa percaya. Ketika kita sudah memilih akuntan publik, kita harus percaya bahwa dia itu benar-benar sudah memiliki 5 prinsip dasar akuntansi yang tadi dengan kejujuran sebagai opini auditnya. Maka dari itu, kita harus berhati-hati untuk memilih auditor di sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu kerangka kerja konseptual atau untuk menerapkan kode etik perusahaan akuntansi. Jadi sebelum kita mengerjakan beberapa audit atau prosesnya, kita harus memiliki konsep kerja, yaitu kita harus ngelis beberapa apa saja yang perlu kita ketahui dan apa saja rahasianya. Jadi nanti kita buat list di situ beberapa dari internal maupun eksternal, apa saja yang perlu kita opinikan, apa saja yang perlu kita audit, dan apa saja yang salah dalam pengauditan, dan apa saja yang perlu kita perbaiki. Itu perlu banget dalam kode etik profesi akuntansi ya. Setelah itu konsep
Notslar. Nah, di sini ketentuan bagi CPA yaitu kita harus mengetahui konsep Notslar. Setelah itu, akuntan publik itu harus mengomunikasikan ketidakpatuhannya terhadap klien yang tidak mentaati perundang-undangan. Nah, kali ini banyak banget yang beberapa perusahaan juga, kita tidak perlu menjelaskan perusahaan apa, tapi itu tidak mematuhi sebuah perundang-undangan atas dasar kepentingan mereka masing-masing. Dan itu miris banget ya. Makanya ketika kita harus menjadi seorang akuntan publik, kita harus memiliki rasa tanggung jawab serta rasa percaya, dapat dipercaya itu lebih tepatnya. Jadi kita tidak bisa tergoyahkan oleh segala sesuatunya. Oke, di sini juga aku dikasih pertanyaan. Anda ditawari nih dalam penugasan audit, terus mengakibatkan situasi Anda ini menjadi tidak independen secara penampilan. Mau nggak kalian misalnya di tempat sebuah perusahaan kalian mengaudit dan itu membuat efek tidak independen? Kalau saya memilih tidak, karena saya itu harus percaya diri ketika menjadi seorang akuntan publik. Saya harus percaya pada diri saya dan saya harus independen, artinya saya mampu berdiri dengan kemampuan saya untuk memberikan opini dan memberikan masukan-masukan saya sebagai seorang audit sesuai dengan SPAP, yaitu standar akunting publik. Setelah itu kita juga ditawari kerja di bank nih dalam penugasan audit bank. Padahal aku tidak mengerti sama sekali bidang bank. Itu sebenarnya mempersulit diri sendiri ya, ketika kita tidak tahu informasi atas perusahaan yang akan kita kerjain. Bukannya kita tidak ingin mencari pengalaman baru, tapi pengalaman itu penting sekali di dalam akuntan publik. Tidak sembarangan yang orang memilih menjadi seorang akuntan publik. Maka saya memilih tidak, karena saya tidak memiliki integritas di bagian bank. Jadi saya akan berpikir ulang untuk tidak menerima pekerjaan sebagai auditor perbankan. Setelah itu kita lihat lagi pertanyaan berikutnya adalah, kalau kamu ditawari untuk mengaudit sebuah hotel yang menjadi saingan berat bisnis keluarga kamu, apakah kamu akan memanfaatkan data akuntansi itu sebagai kelemahan serta kepentingan bisnis keluarga? Kalau menurut saya tidak, karena saya harus profesional. Sebagai seorang auditor, 5 prinsip dasar harus saya punya, yaitu salah satunya sifat profesional. Saya profesional atas sebagai akuntan publik, saya profesional dengan predikat yang dinamakan akuntan publik itu sendiri. Saya juga tidak mau menerima, apalagi saya memanfaatkan untuk kepentingan keluarga saya. Saya tetap memperjuangkan 5 dasar. Setelah itu kita dapat pertanyaan lagi. Jika kamu ditawari nih mengaudit PT sebuah perusahaan yang bekerja untuk membantu keadaan ekonomi mereka semasa kecil, dan sebenarnya itu mereka pernah membantu kita, apakah kamu itu akan menerimanya? Kalau saya sendiri, saya akan menolak secara baik-baik. Bukannya saya tidak ingin membantu, bukannya saya tidak ingin membalas budi, tapi ini bukan sebuah balas budi, karena saya mempunyai sifat profesionalisme. Kembali lagi ke yang tadi sama, saya bekerja sebagai akuntan publik atas dasar undang-undang, atas dasar negara, dan atas tanggung jawab kepada perusahaan maupun diri saya sendiri. Serta jika saya salah atau saya mengedepankan sifat kasihan, itu akan berdampak buruk kepada perusahaan itu ketika diketahui oleh negara. Itu bahaya sekali ya. Jadi kita harus tahu komposisinya dan kita harus tahu kita itu terletak di mana. Jadi mohon maaf, itu saya tidak mau dan saya menolak. Oke, beberapa pertanyaan itu bisa menjadi gambaran kalian ketika kalian ditawari beberapa perusahaan besar atas dasar hal yang
tidak memungkinkan atau mungkin tidak sesuai 5 prinsip dasar tadi. Jadi kalian harus berpikir ulang untuk menerima itu. Bagaimanapun juga kita harus mempunyai sifat-sifat 5 dasar tadi. Oke, sekian, terima kasih untuk prinsip-prinsip dasar etika akuntansi. Semoga bermanfaat dan semoga kalian sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.